Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem menjadi tantangan global yang semakin mendesak. Dampaknya juga terasa langsung pada kualitas hidup, kesehatan, serta keberlanjutan ekonomi dan sosial. Menurut BMKG, beberapa wilayah di Jakarta sempat menyentuh suhu 35 derajat sampai dengan 38 derajat di siang hari. Perubahan iklim dan temperatur udara yang tinggi ini, serta cuaca ekstrim, mungkin juga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya oleh emisi karbon atau total gas rumah kaca yang semakin marak di atmosfer kita. Nah, hari ini pun kita mau belajar lebih banyak lagi dari seorang narasumber kita untuk membahas apakah emisi karbon saat ini menjadi salah satu faktor utama dari penyebab perubahan cuaca iklim yang ekstrim. Kita akan tahu jabatannya karena kita sekarang sudah kehadiran Andreas Jingga, CEO dan co-founder dari Jejakin, yang akan menjawab beberapa pertanyaan kita mengenai isu yang sedang marak dibahas saat ini. Selamat siang, Pak Andreas. Siang. Ya, boleh jelasin sedikit nih, Jejakin itu tentang apa? Kalau kita kan udah taunya sebagai perusahaan teknologi iklim yang memang berfokus pada emisi karbon ya. Nah, emisi karbon sendiri mungkin aktivitasnya, terus produk yang ditawarkan, solusinya juga apa aja boleh? Oke. Jadi mungkin sejarah sedikit singkat mengenai Jejakin lah ya. Kita awalnya berdiri di project pertama kita itu di 2018 sebenarnya. Tapi secara resmi berdiri mungkin sekitar 2020. Jadi awalnya itu kita diminta untuk memonitor penanaman pohon dan gimana pohon ini bisa membantu penyerapan air lah untuk salah satu perusahaan. Nah di situ ternyata kita lihat impact dari penanaman pohon itu bukan cuma penyerapan air, tapi juga pohon itu menyerap karbon yang ada di sekeliling. Nah, sehingga kita lihat perkembangan dunia waktu itu juga mulai ke arah climate sustainability yang lebih sustainable. Jadi, dan banyak perusahaan mulai melirik ke arah sustainable movement lah ya. Gimana operational mereka bisa lebih green, bisa lebih earth friendly juga. Nah, jadi waktu itu 2020 kita, I think kita punya peluang nih di bisnis green ini gitu. Nah, jadi yang tadi project awal tuh jadi salah satu produk kita lah, ya untuk memonitor lingkungan, kasih reporting juga ke stakeholder yang terkait. Nah, lalu di 2020 itu kita bikin satu sistem untuk mengukur. Gitu. Jadi mungkin nggak semua orang sadar berapa sih emisi karbon mereka. Betul. Ya, jadi maksud saya gini. Jadi ketika mau nanam pohon itu berapa sih pohon yang harus saya tanam gitu, ya kan? Karena mereka nggak tahu starting point-nya itu dosa dia berapa gitu. Dia belum bisa mengukur dosa dia berapa di situ. Nah, jadi kita bikin satu sistem untuk mengukur emisi karbon mereka masing-masing. Jadi tapi kita bikin di level corporate waktu itu. Jadi di level perusahaan operasional mereka menghasilkan berapa ton emisi karbon. Tapi kita juga sadar bahwa sebenarnya individual itu juga menghasilkan karbon gitu dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu. Ya sesimpel makan nggak dihabisin, dibuang, itu ada emisi karbonnya juga. Ya kan? Terus berkendara, bahkan saya rasa nonton streaming juga ada emisi karbonnya tuh, ya kan? Jadi setiap habit kita itu menghasilkan satu emisi karbon ini. Nah, jadi Jejakin kita pengen bikin satu movement juga bahwa aktivitas kecil kita itu menghasilkan karbon, sehingga kalau kalian melakukan hal yang kecil untuk merubah, itu juga akan ikut merubah di sekitarnya. Gitu. Jadi itu satu movement yang sampai sekarang terus kita lakukan. Nanti mungkin bisa kita jabarin lagi apa yang kita lakukan ya selama ini. Tapi ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi sebenarnya aktivitas kita sehari-hari itu termasuk dengan transportasi, akomodasi, juga dari makanan kita itu berpengaruh langsung ke produksi CO2 di lingkungan kita ini ya, sebenarnya betul. Ya. Nah terus Jejakin kan sediain platform di mana kita sebenarnya bisa langsung men-track dari setiap aktivitas kita ini berapa banyak total CO2 yang dihasilkan, lalu bagaimana caranya kita bisa offset itu ya dengan mungkin yang paling terkenal kan selama ini penanaman pohon ya. Banyak kegiatan Jejakin yang pasti
tanam pohon mangrove udah, terus habis itu selain ada hutan rawa gambut juga, terus kalian kan juga sempat untuk di pesisir pantai juga udah ada aktivitas seperti itu ya, dan bahkan untuk PLBG ya, pembangkit listrik tenaga energi terbarukan juga udah ada ya, kontribusinya seperti itu. Nah ini kan karena topik kita hari ini terus terang aja cukup berat bahasannya, karena mungkin masyarakat awam nih belum paham emisi karbon itu seperti apa dan carbon offset itu seperti apa. Boleh dijelasin nggak perbedaannya ini, Pak? Oke, jadi carbon emission itu adalah yang dihasilkan dari aktivitas kita. Sedangkan offset itu lebih untuk menebus ya. Kalau bahasa Alkitab kan menebus ya, redeem gitu. Nah jadi ketika kita mau menebus dosanya, menebus dosa masing-masing, antara itu mengubah kebiasaan atau tadi ada aktivitas yang kita nggak mungkin kita kurangin. Betul. Contoh makan, ya kan? Makan, transport pergi kerja dan lain-lain. Itu kan ya udah, ini udah mentok gitu ya. Nah sisanya ini kita harus apain gitu untuk menebusnya gitu. Ya salah satunya mungkin penanaman pohon. Dan sebenarnya penanaman pohon itu again selain menyerap karbon emisi, dampak sosial ke masyarakatnya itu luas sekali. Gitu. Jadi perlu di-highlight juga sih, banyak ketika kita melakukan suatu kebaikan di ekologis sekitarnya, itu bukan hanya untuk bumi gitu, tapi juga manusia yang ada di sana. Jadi ada sirkular ekonomi yang berjalan juga ya? Betul. Mungkin juga mengarah ke yang waktu yang Laudato Si itu siapa sih? Pope Franciscus mengeluarkan Laudato Si ya, kalau nggak salah waktu itu kan. Saya juga baru sadar sih, actually tahun lalu gitu. Padahal sebenarnya udah 2 tahun lalu gitu kan. Oh ternyata Gereja Katolik itu udah ke arah sustainability gitu. Betul. Ya, jadi tapi mungkin di lingkungan gereja kita udah lihat sih kayak ngumpulin botol plastik, terus bikin kompos dan lain udah kelihatan sih di paroki-paroki banyak ya. Saya sempat perhatikan. Cuma mungkin nggak belum terlalu di sosialisasi. Iya. Ini sebenarnya ujungnya apa sih gitu kan? End game-nya apa gitu kan dari semua ini. Jadi di situ sih, dan salah satu perubahan dari Laudato Si itu yang saya kemarin sempat bahas sama Romo siapa tuh? Oh yang di acara di PIK. Iya, aku lupa namanya. Ya jadi pada pembicaraan itu dia bilang ada perubahan ketika kita semua bersama-sama gitu ya, mau menuju hal yang bagus gitu. Jadi waktu itu ada moderatornya bilang, apakah ada kompetitor gitu di space ini? Nah, waktu itu kami jawab bahwa untuk melakukan kegiatan yang seperti ini gitu, itu kita butuh kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi itu sebuah perubahan dari bahasanya lah gitu kan. Nah, jadi again, tadi jadi rada jauh, jadi mencar-mencar nih perbedaan karbon emisi sama karbon offset gitu ya. Tapi intinya tadi karbon emisi adalah yang kita hasilkan dari aktivitas, sedangkan offset itu untuk penembusannya lah. Dan salah satunya dulu tadi tanaman pohon. Seperti itu. Carbon offset kan yang gue ngerti sebenarnya cara penghitungannya itu ada sertifikatnya ya. Lalu dari 1 metrik ton karbon yang sebenarnya bisa dialihkan, nggak seharus langsung di penanaman pohon kan? Mungkin untuk ada program di energi terbarukan juga nggak ya sekarang saat ini? Ya, jadi salah satu banyak sih, banyak untuk offsetting karbon ini ada berbagai macam aktivitas ya. Of course yang paling simpel tadi, jangan bikin mengurangi waste makanan gitu ya. Betul. Lalu menanam pohon atau mengganti listrik di rumah pakai solar panel misalnya, itu juga mengurangi. Ya jadi itu salah satu berbagai macam aktivitas lah untuk mengurangi karbon emisi tadi sih. Sebenarnya kan jejaknya juga ada involve di tahun 2018 ya. Tahun 2023 ya, kalian ada untuk penanaman terumbu karang, betul? Saya udah lihat transplantasi karang jejakin di Pulau Seribu ya, itu termasuk di Jakarta ya. Ini 2023. Jadi berarti sekarang kalian juga udah involve di ekonomi blue carbon market juga ya, blue ekonomi ya? Ya, oke. Jadi blue carbon ekonomi itu mungkin
nggak sesimpel yang masyarakat ketahui deh. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya seperti penanaman mangrove ya. Dibanding terumbu karang sama mangrove, kita pilih mangrove sebenarnya. Yes. Gitu. Kenapa? Karena masih kelihatan, gampang dipantau. Kalau terumbu karang itu kita harus masuk ke dalam, dive. Jadi ongkos pasti lebih tinggi. Gitu. Dan tapi memang benar, terumbu karang itu seperti yang poin saya sebutkan awalnya, ketika kita memperbaiki satu ekologi environment-nya di situ, masyarakatnya pun ikut menikmati. Ya. Contoh terumbu karang, ketika nggak ada, terus menjadi ada, ikan-ikan balik. Yes. Itu nelayan akan terbantukan tuh di situ ya. Jadi masyarakat kecil akan terbantu. Sama halnya kayak mangrove. Ya, jadi mangrove kan abrasi pantai, banjir dan lain-lain itu juga melindungi masyarakat di tepi pantai. Jadi itu poin-poin di mana setiap kegiatan yang kita lakukan pasti kita akan coba lihat lagi gitu. Apakah sebenarnya kegiatan A atau B mana yang lebih memberikan banyak manfaat gitu. Jadi mungkin terumbu karang keren ya, kegiatannya keren. Tapi kita akan cari yang benefitnya lebih luas, lebih banyak orang yang bisa nikmatin benefitnya sih. Sebenarnya kan kalau kita bicara dengan big scale, yang akan mendapat manfaatnya atau mungkin yang bisa bergerak itu mungkin dari corporate level. Betul. Nah, sedangkan untuk masyarakat sehari-hari nih ya, seperti kita ini, apa sih kontribusi langsung yang bisa kita berikan nih kalau menurut pendapatnya Andrea sendiri untuk kita membantu kelestarian lingkungan hidup dan juga membantu mengurangi emisi karbon kita? Bicara penanaman mangrove, memang kan bagus banget ya untuk abrasi dan juga untuk mitigasi ke emisi yang berlebihan, dan juga kan mangrove punya penyerapan karbon yang sangat besar. Tapi untuk melakukan itu kan butuh mungkin sumber daya dan ekosistem yang cukup besar. Nah, sedangkan hal-hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari yang membawa impact yang besar nih untuk lingkungan? Thank you udah bring up. Jadi memang betul corporate ini yang mampu, tapi at the same time corporate ini yang menghasilkan emisi gitu. Exactly. Ya kan? Jadi sedangkan terdampak itu mungkin bukan masyarakat kota nih, tapi masyarakat di pinggiran. Itu yang kehidupannya itu tergantung dari sumber daya alam. Ya kan? Jadi ketika otomatis ekologi yang terganggu, kehidupan mereka juga terganggu gitu. Nah, gimana sih cara kita memitigasi dan juga mengubah gaya hidup supaya masyarakat ini yang tadinya terdampak bisa adjust dari kondisi yang sekarang gitu. Nah, jadi salah satu program yang kita coba itu adalah namanya Tri Kolektif. Kita bekerjasama dengan partner kita. Boleh sebut merek nggak sih? Oke, kita bekerjasama dengan salah satu partner kita, Gojek. Itu cukup dengan 1.000 atau 2.000 masyarakat di perkotaan seperti kita yang suka pesan makan atau naik public transport bisa berkontribusi gitu. Sesimpel 1.000 atau 2.000 gitu. Dan dampaknya so far kita udah hampir menanam 2 juta pohon. Dan pohonnya bervariasi ya, dari yang mangrove, ada yang pohon buah-buahan, ada yang untuk petani kopi. Jadi memang again, kita coba cari dampak yang paling besar lah untuk masyarakat yang mungkin terdampak dari perubahan iklim ini. Seperti itu. Terus udah sejauh apa langkah yang kalian lakukan untuk memantau bahwa progres penanaman pohon ini benar-benar efektif dan ada hasilnya ke masyarakat? Oke. Dari programnya Jejakin sendiri mungkin atau dari aplikasinya udah ada teknologi apa nih yang diciptakan buat ini? Oke. Nah, itu mungkin bedanya kita sama kalau hanya sekedar nanam gitu ya. Yes. Karena kita nggak tahu apakah pohonnya masih ada, atau apakah sudah diklaim sama orang lain atau enggak gitu ya. Nah, jadi kita itu karena kita care banget nih dengan dampak yang kita hasilkan. Jadi kan pasti kita akan measure ya, gimana nih si penanaman kita gitu. Jadi it's learning curve-nya lumayan steep lah. Dari sekedar cuman bikin kayak batasan pakai tali gitu ya di lahan-lahan petani atau di lahan desa, sampai kita menerapi ya ada GPS ya kan, ada geotaggingnya,
Kalau misalkan nggak ada tutupan lahan, kita bisa pakai satelit untuk melihat pertumbuhan dari yang kita tanam gitu. Mungkin nggak dalam 1 tahun lah, 2. Mungkin tahun ketiga baru mulai kelihatan perbedaan tahun 1 dan tahun ketiga gitu. Nah jadi itu yang kita gunakan sih untuk make sure semua penanaman itu termonitor dengan baik, terverifikasi dan juga terreport kembali dengan seluruh yang berkontribusi ya. Gitu. Jadi yang small scale dapat, yang large scale seperti perusahaan CSR dan lain-lain juga dapat reportnya. Jadi memang itu teknologi kita itu bukan cuma buat mengefisiensikan suatu kegiatan ya, tapi juga tapi berarti ini masyarakat kita bisa langsung ngecek dan review di posisi penanaman pohonnya di mana? Iya, jadi ya, betul. Jadi biasa monitoring itu per 6 bulan sih. Per bulan. Ya, karena kalau per hari nggak gitu kelihatan nih pohonnya. Biasa per 6 bulan kita akan menggunakan mitra-mitra di lapangan gitu. Jadi masyarakat sekitar akan kita kasih penyuluhan dan cara menggunakan aplikasinya untuk reporting. Lalu di situ akan ada semacam manajer lapangannya lah ya. Ya, mereka akan ngecek lagi, verifikasi, oh benar ya. Atau misalkan belum sesuai, dia akan ke lapangan untuk memverifikasi lagi lah, mengaudit lah gitu. Jadi sesimpel itu ya, kedengarannya simpel ya, tapi medan di hutan dan di pinggiran itu nggak segampang. Cuma challenging. Yes. Ya, benar-benar. Dan butuh komitmen dan konsistensi buat lakukan ini. Konsistensi ya, luar biasa. Nah, sekarang kan umat Katolik yang menyaksikan juga pasti beberapa bisa jadi berasal dari korporat atau industri atau perusahaan ya, atau UMKM juga. Nah, untuk reporting yang mereka dapatkan dari jejakin ini dalam bentuk apa? Jadi mereka bisa tahu nih sumber aktivitas apa saja dari bisnis yang sebenarnya punya kontribusi paling besar ke emisi karbon ya. Lalu mereka bisa menentukan target nggak nih, buat saya mau kurangin berapa, terus selain itu berapa banyak penghematan yang bisa dilakukan untuk dengan penanaman pohon ini, offsetnya bisa berapa karbonnya, itu bisa semuanya lengkap di dalam aplikasinya. Iya betul, jadi di sistem yang untuk perhitungan emisi itu setiap corporate itu bisa masukin semua aktivitas mereka. Jadi emisi itu terbagi dalam 3 scope ya, scope 1, 2, 3 gitu. 1 itu yang langsung, 2 itu dari energi, 3 itu yang tidak langsung. 1 langsung berarti kegiatan operasional yang direct. Contoh kita punya mobil operasional, logistik ya, pabrik. Dan logistik sebenarnya juga kadang ada juga yang disewa. Nah kalau sewa itu masuknya ke scope 3, masih tanggung jawab dia, masih tanggung jawab si corporate ini gitu. Kalau yang scope 2 itu buat dari penggunaan energi. Nah, jadi misalkan kalau hitung penggunaan listrik dari PLN, itu bisa kita hitung emisinya berapa. Cara offsetnya gimana? Mungkin kita tadi PLTS mungkin, atau ya menggunakan sumber energi yang lain. Gitu. Kalau yang scope 1 itu something yang mungkin corporate bisa langsung lihat, oh ini mobil udah cukup tua umurnya ya, apa kita ganti aja karena udah boros misalnya. Mungkin kita ganti yang baru atau yang listrik atau yang hybrid misalnya seperti itu. Jadi si corporate-nya bisa menentukan sendiri gitu apa yang harus dilakukan untuk mengurangi emisinya. Seperti itu sih. Oke, sebenarnya mau nanya nih, validitas pengukurannya itu dari mana? Kalau saya misalnya menentukan, oke kita naik pesawat ya, kita traveling dari satu kota ke kota lain, kan kita bisa masukin mungkin lokasi awal, akhirnya, lalu akomodasi kita di mana. Nah di sistemnya jejakin itu what kind of metrics ataupun cara penghitungan yang kalian pakai untuk ini benar-benar terverifikasi dan according to certified standard. Ya, betul. Jadi ini udah ada standarnya sih di perhitungan emisi ini. Namanya GHG Protocol, Greenhouse Gas Protocol. Dan memang lalu perkaliannya itu namanya emission factor. Ya, jadi emission factor ini juga spesifik ke negara masing-masing juga. Jadi kalau kita operation di Singapura atau di negara lain seperti Thailand misalnya, mereka mungkin akan punya emission factor yang berbeda dari kita. Gitu. Jadi emission factor ini seperti multiplier-nya gitu. Jadi ketika kita contoh naik mobil berapa ratus kilometer, ini convert ke berapa emission. Carbon emission-nya gitu. Jadi ada multiplier-nya di situ. Seperti itu sih. Dan ini bisa diaudit gitu. Jadi apakah kita menggunakan metodologi yang benar, standar yang benar, atau enggak. Dan nanti auditornya ada. Auditornya salah satu dari ISO 14064. Ya, itu perhitungan yang udah dimasukkan di dalam sistem jejakin bisa dibawa oleh korporat untuk diaudit. Seperti itu.
kayak gitu sih. Oke. Jadi kan sebenarnya untuk umat juga yang mau memakai aplikasi Jejakin ini udah dimudahkan banget. Karena kontribusi kita terhadap lingkungan kan bisa dari berbagai cara ya sebenarnya. Apakah kita mau turun tangan direct langsung, apakah mungkin kita yang menanam, apakah kita yang recycling, apakah kita mengurangi penggunaan listrik, atau bisa juga ya dengan cara kita berkontribusi terhadap company yang memang sudah bergerak di bidang sustainability dan udah terbukti juga bahwa track recordnya semuanya ya. Dan di sini saya mau nanya juga ke Andreas sih. Kalau kita bicara tentang pelestarian lingkungan, contohnya tanam pohon, ya tadi mengurangi air, dan juga mematikan lampu saat tidak digunakan, hal seperti ini kan menjadi simbol dari kepedulian lingkungan. Tapi tanam pohon itu atau hal-hal seperti ini tuh cukup nggak sih? Apa sih yang kadang masyarakat lupa untuk mengerti tentang pelestarian lingkungan gitu? Ya, jadi again, I think yang paling gampang itu kita ubah diri kita sendiri sih sebenarnya, ya kan? Paling direct, paling direct. Tanam pohon, of course, always good, ya kan? Dan mungkin ya di dunia pas diciptakan tuh apa Tuhan juga udah kasih tahu manusia lah. Ya kan, untuk memelihara dan segala macam merawat bumi kita bersama. Iya benar-benar merawat bumi itu memang hal yang udah diperintahkan kali di komen gitu. Nah, jadi dan ya paling gampang ya dari diri kita sih sebenarnya sih. Dan tadi aku agree mungkin kita butuh support juga industri-industri yang sudah bergerak di sustainable karena memang mereka butuh insentif lah untuk keep it going ya. Yes. Ya kan? Jadi sustainable in terms of their operation tapi juga bisa sustainable memberikan dampak yang lebih green gitu bagi ininya lingkungan.